Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan juga selamat pagi ya, subuh hari bagi yang ada di Ya, Indonesia. selamat pagi Pak. Selamat pagi Pagi, semuanya. Pak Kalau Gisa. saya masih sekitar jam 3 sore sekarang saya di sini, domisili di Seattle, Washington State, dan juga terima kasih buat tim doa pagi yang sudah mempercayakan ya. Ini yang kesekian kalinya saya boleh berada di Zoom network ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Surbakti yang mempercayakan juga untuk saya melayani Tuhan, membagikan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, puji Tuhan, saya akan share screen ya, saudara-saudari sekalian. Nah, di sini saya akan membagikan mengenai, ntar saya setup dulu ini ya, mengenai mujizat-mujizat Tuhan atau kuasa-kuasa yang Tuhan lakukan ya, yang Tuhan lakukan di dalam setiap apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan supaya Tuhan melakukan segala sesuatu ya. Nah, di sini saudara kita memiliki suatu kehendak ya, atau kita menginginkan sesuatu agar terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara ya. Nah, semenjak kita mengenal Yesus sebagai juru selamat, nah banyak kali kita mengalami suatu dikatakan suatu peristiwa yang nyata atau pengalaman yang nyata di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam kita kita mengharapkan sesuatu yang di luar daripada di luar dari apa yang kita ekspektasikan ya. Nah, dan banyak kali terlebih kalau kita dalam aliran karismatik, Kristen karismatik, atau di dalam aliran-aliran Pantekosta. Nah, kita sangat menjunjung akan kuasa Tuhan itu ya, kuasa mujizat Tuhan terjadi. Nah, mungkin ada di organisasi gereja yang lain mungkin tidak lagi percaya akan mujizat itu dapat terjadi. Nah, mujizat itu adalah sesuatu kejadian ya yang dianggap sebagai suatu tanda daripada kuasa. Nah, saya akan menjelaskan tentang kuasa Tuhan ya. Nah, kuasa yang secara ilmiah tidak dapat dijelaskan secara ilmiah kalau mujizat Tuhan terjadi. Nah, saya ada pengalaman istri saya didiagnos cancer ya, didiagnos tumor dulu dan didiagnos cancer. Nah, itu kira-kira sekitar 15-16 tahun yang lalu. Nah, dan dokter sudah beberapa kali check up ya, ultrasound, MRI, dan kedapatan tumor dan kanker di ovari ya. Nah, saudara, dan waktu itu kita tidak ada mempunyai insurance atau kita tidak punya asuransi kesehatan ya, dan kita tidak lagi ke dokter gitu. Kita tidak lagi ke dokter. Nah, selama beberapa bulan dokter ini dari pihak rumah sakit selalu menelpon kami, saudara ya. Menelpon kami dan menanyakan tentang keadaan istri saya. Karena bagi mereka ini adalah suatu penyakit yang serius yang dapat mengakibatkan suatu kematian ya. Nah, kita menjawab dan kita menjawab pula bahwa alasan kita tidak ke dokter karena kita tidak mempunyai biaya, saudara. Karena biaya itu tinggi ya. Satu kali belum diperiksa, saudara ya, baru didaftar aja sudah ditagih ya, belum diperiksa.
baru daftar aja sudah ditagih. Nah, karena biaya yang begitu tinggi ya, dan saya juga sebagai hamba Tuhan, saya percaya bahwa itu mujizat itu tetap ada ya. Mujizat itu tetap berlaku. Kuasa Tuhan itu tetap sama. Tuhan yang kita sembah itu Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan setelah itu kita tidak telepon. Akhirnya kita tidak sibuk, saya tidak sibuk, istri saya tidak sibuk cari insurans ya, cari asuransi, telepon sana. Kita tidak sibuk, saudara, karena memang waktu itu kami sibuk melayani Tuhan. Waktu itu kita masih perintisan, saudara, masih perintisan. Kita sudah sibuk melayani Tuhan waktu itu. Kita hanya berdoa, berpuasa ya, kita berdoa, berpuasa. Nah, rupanya dari pihak rumah sakit, mereka ada suatu tim ya. Mereka membuat suatu tim ini. Kita terus terang, saudara, saya dan istri tidak menganggap ini suatu penyakit yang serius. Tetapi rupanya bagi mereka menganggap ini suatu yang serius. Tim dokter, tim suster, tim sosial worker, ada yang menangani dari departemen sosial. Karena kita tidak mampu, mereka yang sibuk mencari asuransi untuk kita. Akhirnya mereka dapatkan asuransi, saudara. Dan asuransi, puji Tuhan, mereka dapat guide kita, ya, rangkul kita kembali supaya dapat memeriksa kembali. Nah, kita periksa. Kita periksa, memang ada, saudara ya, memang ada. Nah, kita tetap periksa selama beberapa bulan. Kita periksa, istri saya periksa, mereka kasih obat ya. Dan mereka sedang mencari jalan keluar. Apakah ini akan dioperasi? Apakah ini akan kemoterapi? Apakah ini akan diradiasi? Mereka belum mengambil keputusan. Nah, sementara mereka mengambil keputusan, saya dan istri hanya berdoa dan berpuasa, saudara ya. Berdoa dan berpuasa. Nah, saudara, itu ada saksi ya, ada saksi. Itu saksi itu adalah almarhum Ibu Pendeta Carol Peterson. Mungkin ada yang kenal ya, Ibu Pendeta Carol Peterson. Itu adalah guru, kalau ada saudara yang bekas sekolah Alkitab Pematang Siantar, nah, itu mereka lama di sana, saudara ya, lama. Keluarga Peterson ya, keluarga Peterson. Dan juga mereka lama di guru sekolah Alkitab di Languan. Jadi mereka berbahasa Indonesia. Nah, Ibu Pendeta Carol Peterson, dialah yang menjadi penterjemah kita ya. Karena itu ada bahasa-bahasa medis yang tidak dapat saya terjemahkan. Bahasa medis perlu orang Amerika yang menjelaskan, saudara ya. Jadi beliaulah adalah salah saksi. Dan setelah itu, saudara, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, dan mereka tidak mendapati, setelah 4 bulan di dalam perawatan, mereka tidak mendapati ada tumor lagi, saudara ya. Nah, dan mereka, tim ini tidak percaya, masa semudah itu ya, semudah itu hilang tumornya. Dan akhirnya mereka adakan MRI lagi, saudara ya, masuk di kayak astronot mau tes itu, saudara ya. Nah, masuk di situ, dites lagi, saudara ya. Ternyata sudah tidak. Nah, mereka tidak percaya, mereka adakan suatu pemeriksaan ultrasound lagi, tidak ada, saudara ya. Tidak ada, puji Tuhan. Nah, saudara, saya dan istri itu sudah bersorak-sorai mau keluar rumah sakit, saudara ya. Nah, keluar dari ruangan MRI, kita masih di ruang tunggu untuk mau keluar ke parkiran. Tiba-tiba saya punya nama dipanggil, istri saya punya nama dipanggil. Nah, saya bilang, ada apa ini? Ya kan? Rupanya, saudara, agak sport jantung lagi. Tadi kan sudah dibilang sudah tidak ada, ya kan. Nah, sekarang kok ada lagi. Nah, kita balik lagi, saudara. Balik lagi, diperiksa lagi. Dan mereka bilang, mereka nggak percaya kalau ini sudah hilang, ya. Tanpa ada jamahan medis, tanpa ada obat, saudara. Belum sempat ada dikasih obat yang keras. Nah, mereka bilang, Bu, kita akan operasi ini dia.
mau taruh kamera dan lihat jelas di dalam. Ya. Nah, oke, kita set up appointment untuk bulan depannya operasi ringan, saudara ya, dan dioperasi. Dan ternyata sama sekali sudah tidak ada lagi, saudara. Puji Tuhan. Nah, saya mau menerangkan di sini apakah kita mengerti tentang mujizat ini, saudara. Kita hanya sebatas ya puji Tuhan, gembira. Betul kan, saudara? Kita hanya puji Tuhan dan bergembira karena ada kuasa Tuhan. Nah, kita lihat di sini kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kalau suatu saat, ya. Kalau suatu saat saudara mengalami kuasa Tuhan, ya. Apakah saudara mengerti makna daripada kuasa Tuhan itu? Atau kuasa Tuhan itu hanya sebatas saudara bersukacita secara emosional, bergembira, puas? Apakah hanya sampai di situ kuasa Tuhan itu yang saudara bisa gambarkan? Kalau saudara sudah mengalami mujizat ya, finansial healing, saudara punya hutang dibayar lunas, ya kan? Mujizat, ya kan? Mau kan saudara punya hutang dibayar lunas, ya kan? Amin. Nah, bisa saya lihat senyum-senyum dulu kalau saudara punya hutang dibayar lunas. Nah, apakah hanya sebatas emosi saja? Ya. Saudara bergembira, sukacita, kasih kesaksian sana, kesaksian sini. Apakah hanya begitu pengertian saudara? Ya kan? Atau saudara disembuhkan dari segala sakit penyakit, ya? Atau saudara punya permasalahan, ya? Dan permasalahan itu direstorasikan, ya, diberikan suatu keringanan. Apakah hanya emosional saja, saudara ya, yang saudara dapat rasakan ya di dalam kehidupan saudara? Nah, kuasa Tuhan di sini biasanya kita selalu mengartikan dengan mujizat itu adalah kuasa Tuhan. Mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar daripada yang seperti apa yang saya katakan tadi, di mana sukar akan dijelaskan secara ilmiah, saudara ya. Karena itu adalah kuasa daripada Tuhan. Nah, ada di dalam suatu pengertian di dalam kuasa Tuhan ini, saudara ya, di mana ada juga kalau saudara pernah dengar itu adalah suatu kedaulatan Tuhan. Betul? Saudara pernah dengar ada kedaulatan Tuhan? Ya, benar. Saya akan menjelaskan lagi bagaimana itu pujian, penyembahan. Apa perbedaan pujian dan penyembahan? Nah, banyak orang mengatakan bahwa kalau pujian itu lagu yang agak cepat, pastor. Ya kan? Itu kita bilang pujian. Nah, bagaimana dengan penyembahan? Kalau penyembahan itu lagu yang slow, itu penyembahan. Nah, di sini kita lihat kalau saudara baca di dalam ayat di sini saya taruh di dalam Mazmur 106 ya. Ayatnya yang ke-7, Mazmur 106 ayatnya yang ke-7. Di sini firman Tuhan berkata, nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Tiberiau, saudara. Nah, coba saudara bayangkan, ini adalah bangsa pilihan Tuhan, saudara ya. Kita bisa lihat sudut pandang bangsa pilihan Tuhan dan anak-anak orang-orang percaya termasuk saya dan saudara yang dikatakan secara rohani kita juga ini adalah termasuk di dalam bangsa pilihan. Nah, di dalam bangsa pilihan ini ya, di mana nenek moyang mereka yaitu orang-orang Israel yang ada di Mesir, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka diperhadapkan dengan berbagai-bagai mujizat-mujizat. Musa, saudara. Nah, tula-tula ada 10 tula di mana bangsa Mesir boleh melihat tula-tula itu dilakukan dengan kuasa, kedahsyatan, kedaulatan daripada Tuhan, saudara ya. Dan mereka melihat. Dan juga bangsa Israel ini mempunyai suatu pengalaman waktu mereka keluar dari Mesir, ya.
Saat mereka dikejar oleh tentara-tentara Firaun, saudara ya, dan mereka menyeberangi akan Laut Tiberiau, ya, dan mereka itu, kalau saudara baca di dalam Alkitab dan saudara bisa jelaskan bagaimana mereka bisa berjalan di tanah yang berlumpur, saudara ya. Saudara bayangkan di tanah yang itu kan laut, saudara. Saudara pernah jalan nggak sih di becek, ya? Nah, kalau saudara jalan di becek dan beberapa hari akhirnya air itu tidak ada, tetapi beceknya tetap ada, saudara. Lumpurnya tetap ada. Nah, kalau di dalam Alkitab menjelaskan bahwa di sini dikatakan bahwa tanahnya sampai dasar tanah pun menjadi kering, saudara. Nah, kalau saudara background, saya punya background teknik arsitek, saudara ya, di Universitas Samratulangi Manado Sulawesi Utara. Nah, saudara, secara engineering, saudara ya, apa alat yang akan digunakan dengan sesaat tanah itu langsung jadi kering dan orang berjalan, saudara. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa nenek moyang mereka sudah melihat tentang keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Ya, bahkan di sini berkata bahwa tidak ingat besarnya kasih setiamu. Ya, tetapi mereka memberontak. Nah, saudara, coba kita lihat di sini. Bangsa Israel aja, ya, sudah mengalami berbagai-bagai akan kuasa Tuhan. Nah, dan juga mereka di sini dikatakan mereka tidak mengerti. Dan di sini dikatakan mereka tidak ingat, saudara. Nah, saudara, saya mau tanya kepada saudara, saudara mengerti nggak kuasa Tuhan, mujizat Tuhan kalau terjadi atau sudah terjadi dalam saudara? Mengerti? Mengerti. Nah, saudara masih ingat nggak sampai sekarang? Saudara masih ingat nggak sampai sekarang? Nah, ingat. Ingat. Nah, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang ingat. Ada kemungkinan, jujur kan? Ya betul. Ada kemungkinan nggak secara tidak langsung, atau saudara mungkin lupa, ya, saudara memberontak terhadap Yang Maha Tinggi. Kita ini hamba Tuhan, saudara. Kalau jemaat kan enak, saudara. Tinggal pilih gereja. Gereja ini saya nggak mau, pendeta ini saya nggak mau, saya pindah ke gereja lain, saudara. Ya, itu jemaat. Nah, kalau kita pendeta, kita nggak bisa pilih, saya mau jemaat ini, saya mau jemaat itu. Nggak bisa pilih, saudara kita. Betul nggak, Pastor? Betul nggak, Pastor Surbakti? Ya, nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih, saudara jemaat. Dia mau kaya, dia mau miskin, dia mau jelek, dia mau beautiful, saudara. Kita nggak bisa pilih. Saudara enak bisa pilih, saudara. Nah, anyway, saudara ya, saya lanjut lagi. Mungkin ini agak panjang, saudara ya. Ini bahasa Inggrisnya. Saya tidak jelaskan tentang arti etimologinya, saudara ya. Nah, saudara, di sini dikatakan, mari kita lihat di sini katakan. Nah, ini adalah kata kuasa Tuhan yang berikut. Di dalam Wahyu, kitab Wahyu, dalam kitab Wahyu 11 ayat 17 berkata, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu, sekali lagi, karena engkau telah mengangkut kuasamu, ya, yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Ini adalah suatu perbedaan mujizat, perbedaan kuasa Tuhan. Allah yang sama, ya, pengertian yang berbeda, saudara. Ya, di sini dikatakan performance yang sama, ya, performance yang sama, tetapi pengertiannya yang berbeda. Satu ada mujizat Tuhan, dan satu ada kuasa ini. Kalau kuasa ini diartikan di dalam bahasa Inggris sovereignty.
Sovereignty ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu saya ambil terjemahan lama, saudara ya, terjemahan baru. Tapi kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, sovereignty ini dikatakan adalah suatu kedaulatan, ya, kedaulatan. Nah, saudara, kalau mungkin saudara bukan binaraga, bukan olahraga binaraga, tapi kalau saudara angkat 100 kilogram, ya, dengan kuat. Nah, itu suatu mujizat, saudara ya. Nah, saudara, itu adalah kuasa. Nah, saya mau tanya kepada saudara, ada yang di sini latar belakang polisi? Polisi jalan raya? Ada? Tidak ada? Nah, tapi kita kan pernah lihat polisi di jalan raya. Ya. Kalau saudara lihat polisi itu dia suka berdiri di intersection atau di persimpangan jalan, perampatan, pertigaan, ya. Di tengah-tengah situ, kalau itu polisi sudah bilang stop, stop. Ya. Kira-kira itu truk muatan 10 ton, dia stop nggak, saudara? Stop lah, stop. Stop lah, ya kan? Nah, saya mau tanya, dia kuasa apa? Kok itu truk jalannya 20 miles per menit, ya, 20 miles per jam, dengan muatan 10 ton, saudara? Kok dia bisa stop? Nah, ada kuasa enggak ini polisi? Ada otoritas. Ini polisi ini Superman, Batman, Spiderman, ada kuasa enggak? Ada. Kuasanya itu dari mana, saudara? Dari atasannya. Dari atasannya, dari pemerintahnya. Betul, saudara? Ya. Dari pemerintahnya. Nah, saudara, saya mau tanya, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu adalah suatu nature Allah. Suatu kejadian yang alamiah dari secara spiritual, saudara. Jadi bukan berarti kalau saudara tidak mengalami mujizat Tuhan, berarti kuasa Tuhan tidak kelihatan. Bukan, saudara. Kuasa Tuhan itu nyata kalau saudara mengerti tentang kedaulatan Tuhan. Ya. Kedaulatan Tuhan, saudara nyata, saudara akan, kalau saya menjelaskan tentang kedaulatan Tuhan, saudara akan membuka, saudara punya perspektif tentang kuasa itu. Nah, kita tidak hanya terbatas kepada suatu mujizat Tuhan, suatu miracle yang Tuhan lakukan, tidak hanya sebatas itu yang mampu memberikan suatu emosional saudara ini hanya sebatas gembira saja, tanpa ada impact apa-apa. Nah, saudara senang, ya, saudara, tapi tidak ada impact apa-apa. Ya. Hanya kesaksian dan tidak ada suatu pertobatan. Karena itu hanya mujizat, ya, performance yang Tuhan lakukan. Tetapi kalau saudara mengerti tentang tentang kedaulatan Tuhan itu, saudara ya, itu lebih lagi. Karena itu kedaulatan Tuhan itu berasal dari superior, ya. Dari yang maha tinggi, yang maha kuasa, dan saudara menjalankan itu di dalam kehidupan saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara ya, saya langsung saja karena waktu, saudara ya, saya tidak mengajar saat ini, saya berkhotbah saat ini. Nah, ini adalah suatu pengalaman yang terdapat di dalam kitab Daniel. Ya. Di dalam kitab Daniel ini, di situ ada orang-orang Israel, ya, yang di dalam pembuangan di di Babel, di bawah pemerintahan Nebukadnezar, ya. Nah, di situ ada beberapa scholars atau beberapa orang-orang yang intelek, saudara ya. Dan di situ ada nama, di situ dikatakan yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-10, Daniel 3 ayat 10, ya, di mana raja itu mengeluarkan suatu titah atau suatu perintah, regulasi, bahwa setiap orang kalau mendengarkan suatu bunyi sangkakala, atau seruling, atau kecapi, atau rebana, atau gambus, atau serdam, dan berbagai macam jenis bunyi-bunyian, saudara ya, itu orang semua itu harus sujud menyembah patung emas
yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, saudara ya. Nah, dan siapa yang sujud menyembah dan siapa yang tidak sujud menyembah, saudara ya, di situ dia akan dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala, ya, di dalam kitab Daniel ini. Nah, dan di situ ada beberapa orang Yahudi, ya, yang mereka telah diberikan suatu perintah atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Dan orang-orang ini mereka tidak mengindahkan akan tita dari Nebukadnezar. Ketiga orang ini kalau mendengar bunyi sangkakala, bunyi gambus, bunyi bunyi daripada instrumen musik, mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka tidak menyembah patung itu, saudara ya. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar mendengarkan akan hal itu, ya. Dan Raja Nebukadnezar ini jadi marah, saudara ya. Dan Raja Nebukadnezar ini jadi marah. Nah, setelah Raja Nebukadnezar ini menjadi marah, nah, dan Raja Nebukadnezar ini memanggil akan orang-orang prajurit-prajuritnya dan menangkap 3 orang ini, saudara ya. Nah, lalu di dalam ayatnya yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Nebukadnezar, ya saudara ya, tidak ada gunanya kami memberi jawab, ya, kepada tuanku dalam hal ini, ya. Tidak ada, karena saudara, Nebukadnezar bertanya, apa betul kamu tidak menyembah patung yang sudah disiapkan, yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar? Nah, singkat kata mereka hanya menjawab, ketiga orang ini menjawab kepada Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini, saudara ya. Ini adalah merupakan suatu respon akan kedaulatan Tuhan, saudara. Nah, saudara ingat, ya, pujian itu bukan hanya lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Penyembahan itu bukan lagu yang dinyanyikan dengan slow. Pujian itu adalah sesuatu respon, ya. Suatu responitas kita kepada apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, ya. Dan kita memuji. Nah, di sini ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak kan, saudara, kalau waktu masih pacaran kan, aduh kamu cantik banget ini dia, ya kan, saudara? Itu pujian, saudara. Saudara, bapak-bapak masih nggak bilang sama istri, waduh kamu cantik sekali kamu hari ini. Masih. Itu pujian, saudara. Coba saudara lihat ini ibu-ibu senyum sekali, saudara. Kalau dipuji, ya saudara. Nah, itu adalah suatu pujian, saudara ya. Mama masak apa? Wah, enak banget ini masakan, ini dia, ya kan? Ya. Nah, tadi ada ibu siapa tuh yang masih pagi sebelum mulai mau siapkan kopi kepada suami dulu. Iya kan? Suami dikasih terima kasih, enggak, makasih ya. Waduh enak banget ini. Itu pujian, saudara. Nah, itu dia. Nah, ya itu pujian. Nah, kalau penyembahan nggak mungkin kan dikasih kopi terus, oh terima kasih penyembah, ya. Kan tidak mungkin, ya, karena ini kan istri, ya kan, ya. Harus ada otoritas yang tertinggi, yang teratas atau superior atau raja, kecuali istri itu adalah seorang raja, saudara ya, atau seorang ratu. Istri itu adalah seorang ratu, dia menyembah, ya, menyembah itu adalah superior. Ya. Menyembah itu adalah suatu kedaulatan Tuhan, saudara. Nah, mari kita lihat di sini. Tindakan-tindakan yang kita lakukan seperti Sadrak, Mesak, Abednego lakukan, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak menyanyikan lagu penyembahan yang saudara dan saya lakukan, saudara. Tetapi kalau mereka sudah melakukan
Saudara, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Mereka mengetahui akan kedaulatan Tuhan. Saat ini pula mereka sudah menyembah Tuhan, saudara. Jadi di saat-saat kita mengambil suatu keputusan, ya, ingat, antara dengar firman Tuhan dengan cek WhatsApp atau cek Facebook saudara. Di situ kita sudah menyembah Tuhan. Mengerti di sini enggak? Mau pilih apa? Nah, ini adalah suatu keputusan. Saudara mau baca firman Tuhan atau mau baca Facebook punya komen. Nah, jadi penyembahan itu bukan hanya kita di saat kita menyanyi, oh terima kasih Tuhan kita memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Bukan hanya itu. Penyembahan itu di saat kita mengambil suatu keputusan, ya, untuk mengambil keputusan menolak sesuatu yang lain dan kita kembali kepada Tuhan menyembah, ya. Itu sudah menyembah Tuhan, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, ya kan? Di sini katakan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara lihat di sini, dan Sadrak, Mesak dan nah, jika Allah, nah ayat yang ke-17, saya tidak ada ayat 17. Nah, ayat yang ke-17, saudara, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya, maka Ia akan melepaskan kami. Ini doa, saudara. Ini doa permohonan Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau Tuhan tolong kami, akan melepaskan kami di perapian ini, Tuhan akan melepaskan, ya, dari api yang menyala-nyala dan dalam tangan-Mu, ya Raja. Ya. Tetapi ayat yang ke-18, saudara lihat sini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini. Nah, ini sangat dalam, saudara. Ya. Doa saudara, kalau Tuhan jawab, puji Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak jawab, tetap saudara mesti katakan puji Tuhan. Ya. Nah, di sini dikatakan ini kalau saudara mengerti tentang kedaulatan Tuhan atau kuasa Tuhan. Bukan berarti doa yang tidak terjawab itu kuasa Tuhan tidak ada. Secara lahiriah, ya, kuasa Tuhan saudara tidak rasakan, ya. Tetapi secara rohania, ya, saudara sudah melakukan suatu kedaulatan Tuhan, kuasa yang tidak terlihat, saudara. Seandainya pun, ya, Tuhan tidak menolong, ya, seandainya pun Tuhan tidak menolong, ya, kami tetap tidak akan menyembah patung itu, saudara. Nah, saudara lihat di sini, ya. Respon daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak berdoa minta mujizat. Mereka berdoa minta mujizat. Tetapi mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar, kuasa yang lebih besar, yaitu suatu kedaulatan Tuhan. Di sini katakan, ya. Seandainya tidak, ya, kami tidak akan menyembah. Nah, di dalam ayat yang berikut ini, ya, ayat yang ke-19, maka meluaplah akan kegeraman Nebukadnezar, lalu mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego, lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lipat panasnya dari yang biasa, saudara. Saudara bayangkan. Nah, perapian itu dikasih lipat 7 kali, saudara. Dan orang yang membawa Sadrak, Mesak dan Abednego itu hangus terbakar loh, saudara. Yang membawa. Nah, saudara lihat di sini saya tidak membaca panjang lebar, saudara ya. Di dalam perapian itu, saudara ya, sampai jubah, baju, topi, celana, sepatu, apapun yang mereka pakai di situ tidak terbakar apa-apa, saudara. Ya. Nah, dipanaskan lalu nyala api itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Nah, di sini kata, tetapi ketika orang itu yakni Sadrak, Mesak dan Abednego jatuh ke dalam api dan menyala-nyala dengan terikat, di dalam keadaan yang terikat, saudara ya. Nah, di dalam ayat yang ke-25, saya tidak tahu kalau saya ada di sini, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-25, ya, ayat yang ke-25 berkata, tetapi
Ayat yang ke-24 dulu, saudara ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar, raja. Ya, ada 3 orang yang dicampakkan, tetapi di dalam ayat yang ke-25 berkata bahwa tetapi kok ada 4 orang kelihatan berjalan-jalan dengan bebas ya di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, saudara. Nah, saudara, di sini katakan Raja Nebukadnezar ya, melihat ada 4 orang di sini. Saudara, ada 4 orang yang kulihat. Di sini dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar admitted ya, mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah mereka menyembah kepada Allah yang the most highest God, saudara ya. Nah, di sini katakan di dalam ayat yang ke-24, lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkata, "Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, pengalaman ini kalau saudara lihat di sini adalah suatu tindakan-tindakan kalau kita mengerti orang Kristen yang bukan hanya percaya kepada mujizat tetapi percaya di luar, bukan percaya, ada lebih tinggi dari mujizat, yaitu kuasa karena kedaulatan Tuhan. Kuasa kedaulatan Tuhan itu di saat kita menerima atau tidak menerima doa kita atau jawaban doa, bahwa disitulah kita sudah menyembah Tuhan dengan kedaulatan yang sesungguhnya, saudara ya. Nah, di sini katakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam ayat yang ke-28. Ya, ia telah mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Saudara, kalau kita ada di dalam bahaya atau saudara di dalam perjalanan menuju ke pesawat, saudara kan kalau naik pesawat kan harus berdoa kan? Betul, saudara? Ya, kalau naik mobil, naik bus, harus berdoa kan, saudara? Saudara naik bus berdoa enggak? Kita berdoa lah, Pak. Berdoa. Tapi kan doanya tidak sesungguh-sungguh kalau saudara naik pesawat, ya kan? Tidak berdoa sesungguh-sungguh kalau saudara naik pesawat. Nah, karena apa? Karena kita tidak tahu jelas kita bisa landing atau enggak, ya kan? Nah, di sini katakan bahwa selalu saudara berdoa, kelilingilah kami dengan malaikat-malaikat Tuhan. Betul, saudara? Ya. Kelilingilah kami dengan malaikat-malaikat Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berdoa, Tuhan, sekalipun kamu tidak ada, tidak menolong kita, kami tidak akan menyembah akan patung ini. Nah, dengan kata lain, ya, ngapain kita mau berdoa supaya kelilingi malaikat, saudara? Nah, Sadrak, Mesak, Abednego tidak minta ada malaikat Tuhan. Mereka hanya minta pertolongan Tuhan. Tuhan, engkaulah ada. Seandainya pun engkau nggak ada, nggak apa-apa. Tetap kita tidak akan menyembah Tuhan. Ya kan? Saudara tahu, yang lihat Nebukadnezar, doa tidak didoakan, tetapi Nebukadnezar melihat ada malaikat. Padahal mereka tidak minta ada malaikat. Ya kan, saudara? Tidak minta ada malaikat. Nah, demikian juga dengan saya dan saudara. Doa memang kita harus berdoa, saudara. Tetapi yang terpenting yaitu tindakan kita, keputusan kita. Itulah yang terpenting. Ngapain kita berdoa? Tuhan, berikan ini pendeta khotbah di dalam gereja setiap hari Minggu supaya kita menerimanya, diberkati Tuhan. Tetapi saudara tidak meresponi akan hakikat atau meresponi akan kedaulatan Tuhan. Ya. Saudara punya tangan tetap di handphone. Ya. Nah,
Itu sebabnya saya selalu anjurkan mendingan bawa Alkitab apa? Alkitab di sini apa ini? Alkitab fisikal Alkitab, Saudara. Fisikal Alkitab itu penting supaya kita tidak terdisturbing ya, distract sama kita punya email, kita punya Facebook. Nah, anyway, Saudara ya. Nah, di sini kita lihat dari perjanjian lama, dari perjanjian baru ya. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Saya suka selalu bilang Taman Getsemani. Kenapa saya bilang itu Taman Getsemani, Saudara ya? Saya suka bilang karena kalau di dalam terjemahkan dalam bahasa Inggris, Taman Get Some Money, Saudara. Get some money. Saudara tahu kan artinya? Get some money, Saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa di dalam kitab Matius ya. Di dalam kitab Matius berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa kepadanya, "Ya Bapa, jikalau kiranya engkau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Kata mungkin. Ya, jikalau engkau mungkin, kalau mungkin, ya kan, saya kurang cocok dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau ada yusbadudu itu yang kita suka lihat dalam bahasa Indonesia di televisi, Saudara ya. Apa sih perbedaan mungkin dengan tidak mungkin? Nah, mungkin, kalau mungkin itu sama kan? Bisa iya, bisa tidak, iya toh? Mungkin bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau tidak mungkin? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau tidak mungkin, tidak sama sekali. Tidak bisa iya dan tidak bisa tidak, Saudara. Kan itu sama, tidak mungkin dan mungkin itu sama, Saudara. Jikalau itu mungkin, ini adalah formula doa yang dikatakan Tuhan. Berapa kali Yesus berdoa, Saudara, di Taman Getsemani? 3 kali dia berdoa. Nah, sama dengan Saudara. Kalau Saudara pakai rumus ini, Tuhan tidak jawab, kita pakai plan A, plan B. Pakai rumus lain. Baca Alkitab lagi yang lain. Ambil ayat kan di Alkitab, ya toh? Ambil ayat di Alkitab. Karena tadi kita sudah katakan apa saja yang kamu minta dan doakan, kita akan menerimanya, ya kan? Oh, tidak terjawab. Saudara ganti lagi ayatnya besok, ya Saudara. Mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, Saudara. Kan selalu kita begitu, cari rumus-rumus lain kan? Nah, sama Yesus juga begitu, Saudara ya. Di dalam Matius 26 ayat 39 ya. Di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau. Tadi kan dia katakan mungkin, ya. Kalau mungkin. Nah, sekarang Yesus ganti. Siapa tahu kalau saya doain yang kedua ini, Bapa di surga dapat tergerak hatinya karena apa? Karena kata-kata saya, kata-kata yang mungkin saya ganti. Mungkin ini lebih powerful kali ya. Ya, lebih powerful. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Tuhan jawab enggak, Saudara? Bapa di surga jawab enggak? Bapa enggak jawab. 2 kali Bapa enggak jawab. Nah, ketiga kali di dalam Markus 14 ayatnya yang ke-36. Kata Yesus, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Formula pertama dikatakan mungkin. Formula kedua dikatakan jika engkau mau. Formula yang ketiga dikatakan tidak ada yang mustahil. Berarti kata apa? Kata mujizat di sini dikatakan. Engkau sanggup melakukan mujizat. Mujizat itu dikatakan
Kalau tidak bisa jadi iya, ya kan, mujizat itu kan. Kalau manusia katakan tidak, bagi Allah itu iya. Di sini katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berarti Tuhan dapat melakukan mujizat. Tetapi Bapa di surga kabulkan nggak doanya? Tidak, saudara. Karena apa? Karena Yesus dan Bapa di surga mengajarkan yang lebih penting itu adalah apa? Saudara, kedaulatan Tuhan kita harus mengerti. Bukan karena mujizat itu saja, tetapi kedaulatan Tuhan. Nah, saudara, saya mau kasih contoh. Saudara pernah dengar dulu ada pesawat Challenger, pesawat olang-alik Amerika, ya, yang membawa awak kapal, ya. Nah, penerbangan ini waktu itu siapa tuh Presiden Amerika mengumumkan, ya, membuka peluang kepada guru-guru sekolah dasar untuk mendaftarkan diri dan akan dibawa ke luar angkasa dengan pesawat olang-alik Challenger. Nah, ada 43.000 pelamar di situ, ya. 43.000 pelamar, dan di situ dikurangkan lagi, ada tes dan dikurangkan lagi, ya, sehingga ada 10.000 orang. Tes lagi, physical test, akhirnya hanya 100 orang, ya saudara. Nah, di situ ada seorang guru namanya Christina McAuliffe, saudara, ya. Dan dia sampai kepada eliminasi murid, eliminasi akan astronot, saudara. Dan di situ dia mendapatkan 5 besar, saudara. Ada 5 orang. Nah, di antara 5 itu yang harus dipilih hanya 1. Dan dia ini, Christina ini adalah orang Kristen, saudara, ya. Christina ini adalah orang Kristen, dia adalah orang yang setia, berdoa. Dan ini adalah menjadi suatu keinginan dia supaya dia dapat naik pesawat angkasa itu, saudara, ya. Dia berdoa, dia berpuasa, ya. Selama beberapa tahun dia berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya sampai tiba pada akhir daripada penentuan, dan akhirnya namanya dia itu ditolak. Dan hanya 1 orang yang diterima. Setelah namanya ditolak, dia ini bertanya kepada Tuhan kenapa. Dia sudah berpuasa, dia sudah berdoa, dan Tuhan tidak menjawabnya, saudara, ya. Dan akhirnya dia kecewa dengan Tuhan dan dia tidak beribadah lagi kepada Tuhan, saudara. Ya. Karena kekecewaannya. Nah, saudara, akhirnya pada saat hari Selasa, pada tanggal 28 Januari tahun 1986, ya, waktu pesawat Challenger ini akan diluncurkan di angkasa, nah orang-orang yang 100 orang yang 100 orang itu yang terpilih diizinkan untuk melihat di depan, di row, di jalur barisan depan untuk melihat pesawat itu akan diluncurkan, termasuk ini Christina, saudara. Nah, setelah pesawat itu diluncurkan, ya, dan dia merasakan suatu kekecewaan di situ yang besar, ya. Waktu dia melihat kekecewaan itu, dia mengutuk Tuhan, saudara. Dia murmur, kecewa terhadap Tuhan. Dan akhirnya waktu countdown itu di countdown, ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan pesawat itu olang-alik itu sudah launching, ya. Launching, ya, dan dia akhirnya dia kecewa dan dia balik belakang dan dia berjalan untuk pulang, saudara. Setelah dia mengambil keputusan untuk tidak melihat, ya, selama beberapa second, dalam detik yang ke-12, saudara, ya. Dan pesawat itu hancur, saudara, ya. Meledak di udara pesawat itu. Dia kaget dan dia melihat di udara, saudara, ya. Pesawat itu hancur. Di saat itulah
baru dia berlutut di hadapan Tuhan. Baru dia melihat sebenarnya kuasa Tuhan itu bukan karena jawaban doa. Tidak doa dijawab pun, itu kita mengetahui ada kedaulatan Tuhan sebenarnya. Kuasa Tuhan. Amin. Bukan hanya kita senang karena emosi saudara menjamin emosional saudara. Tetapi kalau doa kita tidak terjawab pun, dan keputusan yang saudara sudah ambil itu dihargai Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jangan terlalu cepat untuk kecewa ya saudara, karena kuasa Tuhan itu bukan hanya emosional saja yang saudara bisa alami, bergembira, saudara bisa senang, saudara hanya untuk sementara, tetapi kedaulatan Tuhan itu adalah yang terpenting. Itu adalah merupakan suatu penyembahan yang sempurna kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Penyembahan kita yang sempurna, yaitu kedaulatan Tuhan, yaitu kita boleh alami dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan,